Terlena ku di sini, terbuai oleh duniawi. Langkahku penuh dosa, maafkan aku Tuhan. Suramnya dunia mudaku, terjerat dunia hitam. Masih adakah ampunanmu untuk diriku yang hina ini? Masih adakah ampunanmu untuk diriku yang hina ini? Terlena ku di sini, terbuai oleh duniawi. Langkahku penuh dosa, maafkan aku Tuhan. Suramnya dunia mudaku, terjerat dunia hitam. Masih adakah ampunanmu untuk diriku yang hina ini? Masih adakah ampunanmu Tuhan untuk diriku yang hina ini? Coba kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya tugas pasutri, tugas pasangan suami istri teman-teman. Setelah tugas duniawi selesai dan berlanjut kumpulkan berkat akhirat. Maksudnya di sini teman-teman, saya coba maksudnya pertajam gitu. Tugas pasangan suami istri kan tidak jauh kan bagaimana pas suami melihat dari sisi ke istrinya, istri ke suami, pasangan suami istri terhadap orang tua atau mertuanya gitu, pasangan suami istri terhadap anak-anaknya gitu. Nah ini ada satu titik teman-teman, apabila kita tidak terjebak ke dalam pola-pola dunia gitu, ada satu titik yang namanya orang tua itu gitu ya, kita sudah setting dengan mantap sekali gitu, baik orang tua kita
ayah ibu kita atau mertua laki atau perempuan kita gitu. Nah begitupun juga dengan anak-anak teman. Anak-anak itu kan ada satu titik kedewasaan yang memang seharusnya firman Tuhan menghendaki untuk mandiri teman-teman. Lain ceritanya pola-pola dunia. Kalau pola dunia terjebak hidup itu hanya habis dengan pola-pola duniawi saja. Jadi bagaimana terus meladeni urusan-urusan duniawi, baik itu untuk orang tua kita, baik itu untuk anak-anak kita gitu. Dan bahkan yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan lebih dalam diteruskan lagi setelah anak-anak juga ke cucu-cucunya gitu. Jadi akhirnya tidak sama sekali untuk punya target bagaimana hidup itu, bagaimana mengumpulkan berkat-berkat akhirat yang memang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu. Nah ini karena ketidak ada pendalaman pengenalan pengertian firman yang menyebabkan orang berpikir seperti ini. Nah orang dunia sering saya kupas teman, ada dua orang dunia yang memang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, tapi juga ada orang dunia yang punya keyakinan bahwa saya percaya Tuhan, saya mengenal Tuhan, tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam firman itu, tidak sesuai dengan pengenalan pengertian yang ada di firman, tidak sesuai dengan perintah peraturan yang ada di firman, tidak sesuai dengan janji-janji Tuhan di firman, dan tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan di firman. Nah ini lebih kacau lagi nih kalau orang keyakinan seperti ini. Saya lihat kanan kiri saya kayaknya majority banyak orang seperti itu. Bahkan ada orang yang sudah selalu kaitkan hidupnya dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, tapi waktu di titik-titik tertentu teman-teman, di posisi tertentu gitu, hubungan suami istri itu tetap aja tuh teman-teman tidak bisa ketemu harmonis gitu. Karena padahal mereka berdua sudah benar-benar menajami soal firman Tuhan gitu. Tapi tetap seolah-olah yang diistilahkan di dalam firman itu istri adalah penolong suami. Dalam prakteknya gitu, karena dengan niat baiknya si istri, ya akhirnya ya tidak pernah bisa tunduk dengan suami gitu. Karena ada rasa khawatir dari pihak istri kalau suami ini tidak sempurna, tidak kurang ini. Akhirnya ya sampai sudah dua-duanya dewasa rohani, dua-duanya sudah umurnya di atas 55, di atas 60 gitu. Tetap aja gitu prinsip pola-pola hidup duniawinya tidak ketemu, dan pola-pola hidup rohaninya juga tidak ketemu. Bahkan lebih baik kan orang yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan dan firman-Nya, atau orang yang punya keyakinan tadi, yang mereka dengan prinsip dunia, ya istri itu harus tunduk gitu ya, akhirnya ya lebih bagus gitu, lebih harmonis hidupnya dibanding orang yang sudah mengaku mengenal mengerti firman Tuhan, tapi ya dalam prakteknya ya tetap begitu teman. Jadi maksud baik itu malah menjadi tidak benar gitu. Kalau di firman Tuhan kan tetap ada satu saat bahwa yang namanya istri itu kan tetap harus tunduk teman, tidak bisa tidak tunduk, harus tunduk. Jadi seberapa dalam si istri itu mengerti akan firman Tuhan, ya seberapa tinggi tingkat kedewasaan rohani seorang istri, tetap kuncinya teman-teman, kuncinya itu ya setelah ini cerita, setelah mengerti firman Tuhan ya, setelah benar-benar dewasa rohani gitu, kuncinya tetap teman-teman. Jadi di sini dikatakan gitu, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, pada Tuhan itu. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman itu. Jadi kalau di sini dikatakan teman-teman, di 1 Petrus teman-teman, kitab 1 Petrus juga teman-teman, kalau penasaran kitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya 5 dan 6 teman-teman. Jadi di sini juga yang namanya Abraham ini kan bapak orang beriman gitu. Berarti istrinya itu kan pasti ke bawah. Kalau Abraham dengan Sarah bisa harmonis hidupnya gitu, ya pasti Sarah salah satunya pakai cara seperti ini teman-teman. Bagaimana dia benar-benar tunduk kepada suaminya gitu, dengan benar-benar taat seperti hambanya katanya. Ya berarti kan pasti apa aja yang dikatakan suaminya, apa yang dikatakan Abraham, pasti Sarah akan katakan yes gitu.
Ya, kalaupun dia mengeluh, ya dia mengeluh ke Tuhan kali karena dia udah dewasa rohani gitu. Tapi kalau bicara ke dalam hubungan suami istrinya, pasutrinya gitu, tetap seorang salah itu ya tunduk gitu. Jadi kalau kita tidak tunduk, nggak ada habisnya teman-teman. Jadi orang yang istri yang sudah dewasa rohani pun dia punya parameter pribadi sendiri gitu. Jadi kuncinya kalau saya lihat di sini orang istri yang sudah level rohaninya, level imannya tinggi, pengenalan pengertian akan firman-Nya dalam gitu. Kalau tidak sampai pakai ilmunya si Sarah gitu, rasanya tetap nggak bisa harmonis teman. Hidupnya tidak akan pernah harmonis gitu. Ya ini tadi dikatakan jadi sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Itu buat teman-teman bayangin kalau sampai seorang istri menganggap suaminya itu tuannya, ya berarti diperintah apa aja juga yes gitu. Nggak pernah ngomong, tapi firman katakan gini loh, tapi gini, nggak ada gitu. Pasti yes. Nah, waktu ini yes, ya karena Tuhan tahu gitu. Kalau sampai seorang istri dewasa rohani tidak ujung-ujungnya berkata kepada suaminya yes karena taat dan takut akan Tuhan loh, bukan taat dan takut akan suaminya, tapi taat dan takut akan Tuhan gitu. Ya pasti katakan yes sebagai hamba. Tidak bisa diukur dengan parameter benar atau salah lagi gitu. Jadi ya mesti ya nunut aja, yes aja gitu. Nah ini teman-teman, kalau saya lihat di keluarga saya atau teman saya yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, banyak kok, bukan banyak ya, ada gitu. Ada yang istrinya seperti itu gitu. Istrinya bisa lebih bijak, lebih taat, lebih takut, lebih menjalankan firman mungkin kalau secara firman. Karena ke suaminya memang dia tunduk sekali gitu. Jadi jangan sampai orang-orang yang istrinya sudah mengaku rohani dan dewasa rohani, tetap dalam prakteknya dengan suaminya tetap masih ada silang pendapat gitu yang akhirnya tidak menimbulkan keharmonisan. Kalau ini terjadi di orang-orang dunia, terjadi ini di orang-orang yang berkeyakinan, saya pikir wajar-wajar aja. Tapi kalau terjadi di orang-orang yang istri yang sudah dewasa rohani, apa tidak sayang gitu ya, apalagi kalau sudah umurnya di atas 55, 60. Nah ini tinggal expire date-nya tinggal berapa sih? Kalau 80 tahun berarti expire date-nya tinggal 20 tahun lagi. 20 tahun masih ngerecokin aja suaminya. Nah ini bagaimana pengen ngaku istri yang dewasa rohani gitu, masih ngerecokin terus. Ya jadi ilmu teratasnya kalau menurut saya, kalau bagi istri-istri yang dewasa rohani, ya cobalah dicamkan gitu, diingetin, kalau diingetin atau kalau perlu dibikin gelang, dikasih tanda gitu ya, bahwa ada firman Tuhan di 1 Petrus pasal 3 ayat 5 dan 6 itu adalah yaitu sebagai wanita yang bijak mungkin ya, istri yang bijak itu ya akan pakai ilmunya Sarah yang ini gitu, bagaimana perlakukan suaminya seperti ya seorang hamba, dia jadi hamba, si suaminya sebagai tuan. Nah ini rasanya ilmunya istri yang dewasa rohani yang maksimal yang ini teman-teman. Nah ini saya sudah coba kasih ulasan segini panjang teman-teman, mudah-mudahan di temanya bisa ketangkep. Ini saya coba bacakan aja teman-teman. Ini saya tadi katakan pertama kan tugas ya, kalau tugas duniawinya udah selesai. Nah salah satunya itu saya kutip di kitab Lukas teman-teman, kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Ini cuma salah satu salah satu tugas gitu sebagai pasutri, sebagai bapak dan ibu terhadap anaknya. Ini satu aja gitu, tapi kan benernya banyak, nggak cuma soal anak aja, ke orang tua, ke siapa juga kan ada. Nah ini saya umpamakan ke anak aja gitu, pasutri ke anak. Nah ini judulnya perikopnya teman, perumpamaan tentang anak yang hilang gitu. Ini di kitab Lukas pasal 15 teman, kitab Lukas pasal 15 ayatnya 11 sampai 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya gitu. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Jadi si anak bungsunya ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi waktu itu jadi dikerja di peternakan babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah, makanya tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini cerita anak bungsunya yang tukang protes ke ayahnya gitu. Akhirnya jadi ngerantau nggak keruan, akhirnya mau makan aja, mau makan ampas apa makanan babi ampas itu aja udah nggak kebagian tuh, makanan babi aja nggak ada, nggak dapat gitu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini masih bagus loh, dia masih ingat bahwa bapaknya itu punya anak buah segitu banyak, kayaknya nggak bakal mati kelaparan kayak dia gitu. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadi orang ini masih baik loh, masih ingin bangkit dan pergi balik mencari ayahnya gitu. Nah ini sama, kita juga ke Tuhan juga gitu teman-teman. Jangan sampai kita udah salah jalan, terus akhirnya blangsat, nggak nyari Tuhan lagi gitu. Kalau kita memang sadar kita salah jalan, ya kita mohon maaf, mohon ampun, bertobat, ya kembali cari Tuhan lagi. Cerita perempuan anak yang hilang itu seperti itu teman. Jadi kita jangan bayangin ke orang tua kita saja. Ya kalau ke orang tua kita jelas harus begini. Tapi kalau tidak ke orang tua kita, ya ke Tuhan, hubungan dengan Tuhan, ya kita harus balik lagi cari Tuhan teman-teman. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa gitu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak-anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, mulailah mereka bersukaria. Nah, ini saya ceritakannya ini kaitannya dengan Pak Sutri teman-teman. Jadi tugas Pak Sutri itu salah satu ke anak-anaknya seperti itu teman-teman. Bagaimana orang tua itu sebagai suami istri, sebagai bapak dan ibu ini ya menyelesaikan tugas-tugas sebagai orang tua teman-teman. Bagaimana mendidik, membina, menuntun anak-anaknya, bagaimana mengawasi, menghormati orang tuanya. Nah ini saya umpamakan kalau udah selesai teman-teman. Ini udah selesai. Apa yang akan diperbuat oleh suami istri itu untuk mencari bekal akhirat. Ya, orang dunia tidak pernah mikir ini teman. Orang dunia itu akan berpikir justru bagaimana yang dia terus masuk ke dalam activity dunia yang dikaitkan dengan cucu-cucunya gitu. Jadi bukan cuma anaknya aja, tapi cucu-cucunya juga diurusin. Kebahagiaan Pak Sutri yang model begitu adalah kebahagiaan yang bicara bagaimana hidup sukses di duniawi sebagai orang tua gitu. Ya, karena apa? Karena sudah ada anak dan cucu gitu. Orang tua, kakek, nenek, dan ayah ibu gitu. Tugasnya cuma itu. Padahal kan kalau menurut firman Tuhan gitu, apabila kita mengerti akan Tuhan lebih dalam, bahwa tugas kita itu kan tidak selesai begitu teman. Tugas itu adalah bagian dari hidup kita di dunia ini, tapi bagian hidup kita di akhirat nanti gitu, justru harus dicari dari sekarang teman. Dan seharusnya setelah urusan duniawi kita selesai gitu, ya bagaimana dengan orang tua kita, tempatkan orang tua kita, bagaimana kita tempatkan posisi anak-anak kita, bagaimana kita telah tempatkan yang benar untuk orang tua, anak-anak, dan bahkan cucu kita. Harusnya kita udah benar-benar mulai fokus mencari berkat akhirat benar. Bagaimana menjadi alat Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu, untuk menjadi berkat akhirat buat kita sendiri di dalam surga, bukan buat Tuhan loh. Jadi menjadi alat Tuhan mencari berkat akhirat itu adalah tugas kita untuk kita sendiri di alam akhirat gitu. Ya apabila kita memang mengerjakan apa yang diperintah peraturan Tuhan gitu waktu hidup di dunia untuk akhirat, ya kita akan mendapatkan upah masuk dalam surga. Bahkan apabila kita mengajarkan atau memberikan firman Tuhan gitu, ya kita akan masuk dalam timnya Tuhan di dalam surga gitu. Nah ini saya udah bacakan teman, jadi ini saya ringkas aja, ini cerita cuma diumpamakan, ini urusan duniawinya udah selesai gitu. Nah saya coba masuk teman-teman ke 1 Petrus teman-teman, 1 Petrus yang tadi, 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7 gitu.
Coba kita baca. Perikop ini judulnya teman-teman, hidup bersama suami istri. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya tidak ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi para istri ini mesti sadar loh bahwa dia itu waktu menjadi pelaku firman itu ada dampak loh untuk suaminya gitu. Ini khususnya suaminya yang ngabur gitu ya, yang masih ngabur gitu. Tapi ini berdampak teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, loh. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, jadi si suami apabila tidak taat kepada firman, mereka suami-suami ini juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, ya ini istrinya harus tunduk gitu. Jadi orang dunia yang tidak mengenal mengerti firman Tuhan selama tunduk dengan suaminya pun suaminya dimenangkan gitu. Tapi yang konyol apabila seorang istri yang mengaku mengenal mengerti firman Tuhan dan lebih dewasa rohani tapi tidak tunduk dengan suaminya, ini makin kacau nih teman. Jadi kebalik-balik nggak keruan gitu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, nah ini kalau suaminya ceritanya ditolongin oleh kelakuan istri itu, ya karena mereka suaminya melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu gitu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah gitu. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Nah ini ceritanya, ini perhiasannya si istri ini harusnya kuncinya ini teman. Jadi bukan cerita yang di luar tapi yang di dalam gitu. Berasa harus lemah lembut, tentram dan sangat berharga di mata Allah yang sangat berharga. Jadi kelemah lembutan dan ketentraman ini adalah sangat berharga di mata Tuhan gitu teman-teman. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandannya itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Nah ini yang kan, jadi jangan sampai istri yang sudah dewasa rohani kok suaminya jadi bikin ribut aja gitu. Harusnya ya memang taat. Seperti yang dari cerita Abraham tadi kan, Sarah bagaimana menjadikan Abraham itu sebagai tuannya gitu. Jadi istrinya anggap sebagai hambanya. Itu yang di mata Tuhan seperti itu, benar itu seperti itu. Tapi kan kurang disukai sama istri-istri benar. Kok harus gini, kok harus gitu. Kan saya penolongnya, harusnya sejajar gini. Jadi ribut sendiri. Padahal kuncinya firman ya bagaimana seorang istri maksimal di ujung itu ya lemah lembut dan tentram gitu, membuat keluarganya tentram, membuat suaminya tentram, lemah lembut dan membuat suaminya tentram. Itu sasarannya istri yang sudah dewasa ini sebenarnya itu teman-teman. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbaik dan tidak takut akan ancaman. Jadi kalau seandainya si istri itu benar-benar bisa totally tidak takut akan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan gitu ya, takut melakukan firman Tuhan, ya akhirnya nggak ada yang ditakutkan lagi. Ya dia akan jadikan suaminya itu ya seorang tuan gitu ya. Masalah nanti hidupnya gara-gara tunduk ke suaminya, mau nyasar, mau kecemplung, mau kemana, dia udah nggak peduli kok. Yang penting perintah Tuhan ya, sebagai seorang istri dia harus taat dan tunduk gitu ya, seperti seorang hamba kepada tuannya. Nah ini yang kadang-kadang kurang disukai teman-teman, kurang disukai oleh istri-istri gitu. Ya wajar aja kalau istri yang masih duniawi atau istri yang masih cuman punya keyakinan saja gitu, keyakinan bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tidak dengan cara benar, ya wajar aja seperti itu. Nah yang konyol itu kan apabila seorang istri yang sudah mengaku dewasa rohani, sudah lebih beriman kepada Tuhan gitu, tapi tetap melakukan seperti orang dunia pada umumnya. Nah sebaliknya teman, ada orang dunia yang tidak mengenal firman Tuhan tapi malah melakukan ya seperti Sarah gitu. Bagaimana dia menempatkan diri taat ya untuk patuh tunduk gitu kepada suaminya seperti seorang hamba. Ada teman, meskipun tidak banyak. Seharusnya yang banyak itu adalah orang-orang istri-istri yang sudah mengerti akan firman Tuhan. Ya istri-istri yang tidak berkeras kepala, istri-istri yang mau menganggap suaminya itu karena taat dan takut akan firman Tuhan, ya akhirnya harus tunduk pada suaminya, bahkan menganggap suami itu seperti seorang tuan gitu ya. Sarah katakan di ayat ini, di ayat 1 Petrus pasal 3 ayat 6 gitu. Ini dikatakan seperti itu teman.
Ini bukan saya yang mengatakan begini, tapi ini firman Tuhan mengatakan begini. Jadi kalau para istri mau protes, protesnya jangan ke saya, protesnya ke firman saja gitu. Jangan ke saya, firman katakan begitu. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Nah ini bumbunya ini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari tahta kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang istrinya itu malah bukan lemah, jadi lebih kuat dari suaminya gitu. Ya malah jadi jagernya, jadi harimaunya gitu. Kalau istilah orang dunia kan ada apa, di bawah kekuasaan istri, DKI katanya, di bawah kekuasaan istri. Memang dalam prakteknya begitu teman. Jadi firman katakan bahwa istri itu lemah gitu, tapi dalam prakteknya tidak gitu, malah lebih keras daripada suaminya. Ya lemah lembut dan tentram. Dalam prakteknya tidak lemah lembut, keras dan bikin ribut aja gitu. Nah ini yang agak bertentangan dengan firman Tuhan ini. Dan wajar aja teman-teman apabila seorang istri belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan dan firman Tuhan, atau orang istri yang hanya punya keyakinan sebenarnya salah gitu, karena percaya Tuhannya caranya salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhannya juga salah gitu, karena tidak sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan. Nah wajar-wajar aja kalau sampai istri itu akan terjebak ke dalam posisi seperti ini teman-teman, ya bahwa dia itu tidak menghargai suaminya gitu. Tapi kalau orang-orang istri yang sudah mengerti akan firman Tuhan dengan cara benar gitu, sayang teman-teman kalau sampai seorang istri itu atau istri-istri itu yang sudah dewasa ini tingkah lakunya tidak beda dengan orang dunia gitu. Nah presentasinya yang saya khawatir itu kan harusnya logikanya istri-istri yang sudah mengerti firman Tuhan harusnya lebih banyak loh yang udah bisa ngalami keharmonisan, lemah lembut dan tentram hidupnya dengan suaminya gitu. Jangan sampai seorang istri yang sudah mengerti firman Tuhan dan dewasa rohani mengalami hal-hal yang seperti istri-istri duniawi atau istri yang punya keyakinan. Dan jangan sampai orang yang istri-istri yang sudah dewasa rohani kalah dengan ya segelintir istri-istri yang di dunia yang memang tunduk sama suaminya, bahkan hidupnya menjadi ya lemah lembut dan tentram itu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman, ini bacanya cukup panjang, jadi saya coba langsung masuk aja teman-teman ke sharing saya gitu. Tugas suami istri pada garis besarnya adalah menjaga orang tua, mendidik anak-anak sampai dewasa, serta hidup menjadi alat Tuhan. Nah ini yang tadi saya katakan biasanya berhenti teman. Ya cuman bagaimana cuman kewajibannya selalu menjaga orang tua sampai meninggal gitu. Anak orang tuanya meninggal sampai kita yang menjaga juga meninggal gitu. Begitupun menjagai anak-anaknya, mengawasin anak-anaknya, mendidik anak-anaknya sampai dilanjutkan sampai ke cucu-cucunya sampai meninggal juga kitanya teman-teman. Nah, terus untuk bagian Tuhannya mana gitu? Berkat ya mencari hidup itu, mencari berkat rohaninya, berkat akhiratnya mana? Nggak ada. Tapi dalam kenyataannya menjadi alat Tuhan selalu diprioritaskan akhir, bahkan tidak terrealisasi oleh karena tidak atau kurang mengenal firman ya, di mana manusia adalah makhluk akhirat yang bukan hidup di bumi, sehingga butuh ya bekal akhirat itu gitu. Nah ini yang karena tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya si orang tua, pasangan suami istri si orang tua ini jadi kejebak di situ dong. Dan konyol lagi kalau seandainya si orang tua tidak mengerti akan firman Tuhan dan anak-anaknya, cucunya juga tidak mengerti akan firman Tuhan, ya ujungnya akhirnya satu kelompok keturunan itu jadi bisa terjebak semua teman, dari orang tua gitu kan, orang tua atau mertua gitu, nyangkut ke kita gitu, nyangkut ke anak kita, nyangkut ke cucu kita. Itu berarti 4 generasi itu akan mati tuh teman, mati rohaninya maksudnya gitu. Jadi tidak ada kaitan dengan kehidupan rohani. Nah ini kan yang bahaya sekali gitu. Nah akhirnya nanti bagaimana di turunan dari cucu-cucunya ini kan makin kacau lagi teman-teman. Nah ini jangan sampai kita memulai itu. Ya kalau orang tua kita tidak mengerti agama, ya minimal kitanya lah ya. Kitanya sebagai anaknya bagaimana, kita sebagai orang tua juga, sebagai kakek neneknya juga bagaimana kita harus bertanggung jawab untuk mengertikan akan firman Tuhan gitu. Banyak pasutri yang berhenti hanya sebatas estafetkan kesuksesan duniawi kepada anak-anaknya, bahkan terbebani sampai kepada cucunya yang tadi. Ini cerita activity duniawinya teman, kesuksesan duniawinya. Tugasnya cuma itu. Cara hidup semacam ini yang membuat keturunannya tidak mengerti rancangan dan kehendak Tuhan ya dengan benar gitu. Jadi akhirnya karena dididik oleh kita seperti itu, ya akhirnya
turunan kita gitu, anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan gitu. Apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya nggak pernah kenal turunan kita tuh. Ya bahkan bisa kejebak sendiri, karena kalau bagi Tuhan gitu sukses duniawi itu kan hanya 70-80 tahun teman. Ya apabila 70-80 tahun udah selesai, itu kesuksesan duniawi, tidak ada satupun yang terbawa ke akhirat gitu. Nah ini terus buat apa gitu? Ya mestinya kan kalau mau harus mengenal keselamatan akhirat lebih penting teman. Bagaimana mengenal keselamatan akhirat dulu gitu lebih penting. Nah setelah mengenal keselamatan akhirat baru ya untuk tambahannya firman Tuhan katakan mendapatkan sukses dunia. Nah sukses duniawi ini jadi berharga teman. Bagaimana caranya kesuksesan duniawi itu bisa menjadi alat Tuhan untuk memberikan firman lebih jauh lagi. Teori rohani seperti itu teman. Jadi satu-satunya kelimpahan rohani, kelimpahan duniawi atau kesuksesan duniawi itu berguna apabila memang kesuksesan atau kelimpahan duniawi ini menjadi alat yang Tuhan rancang dan kendaki. Apa yang menjadi alat itu? Ya bagaimana untuk mensupport, memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu kegunaan kesuksesan duniawi dan kelimpahan duniawi itu hanya itu teman. Selain itu tidak ada gunanya. Ya ini akan menjebak, justru kita masuk ke dalam alam akhiratnya gitu. Kita akan terjebak di dunia ini, nggak bisa melangkah ke alam akhirat karena ya urusan duniawi ini teman. Ya kaitannya urusan duniawi atau kelimpahan duniawi ini yang menyebabkan kita jadi akhirnya ya kita jadi cinta harta, cinta uang ya, cinta uang dalam bentuk cinta harta, cinta tahta, cinta untuk memenuhi segala macam keinginan kita di dunia ini. Ya akhirnya ya nafsu-nafsu dunia semua yang ada teman-teman. Pasutri yang lebih dewasa rohani akan dapatkan pengenalan dan pengertian untuk melangkahkan hidup menjadi alat Tuhan. Nah ini kayak yang udah lebih dewasa rohani gitu. Hal ini nih suami istri yang sudah begini pun juga ya akan hadapi masalah relasi kedewasaan rohani antar suami dan istri sendiri gitu. Jadi kalaupun si suami sudah lebih dewasa rohani, istrinya sudah dewasa rohani, ini aja gitu, dua-duanya yang dewasa rohaniannya ini masih terjadi benturan teman. Ya kalau selama salah satu tidak mengalah gitu. Nah firman Tuhan tadi ajarkan seperti itu kan. Yang ngalah siapa? Pasti istrinya, nggak mungkin suaminya. Kalau mau istrinya yang menang, suami yang ngalah, ya jangan ambil firman Tuhan gitu. Ya mesti cari firman yang lain. Kalau di firman Tuhan di 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7 isinya ya istrinya ngalah. Ya mencontohkan firman itu istilah si Sarah. Sarah itu mengalah, yang menganggap gitu. Bukan salah kalah atau kalah dengan Abraham, bukan. Karena Sarah takut dan taat akan Tuhan sehingga dia harus menganggap Abraham itu sebagai tuannya gitu. Ya, dia sebagai hambanya. Jadi apapun juga diperintahkan sama Abraham, Sarah itu telan mentah-mentah untuk taat gitu, untuk tunduk. Nah ini yang Sarah lakukan seperti ini, dan ini yang dianggap benar. Tapi sayangnya banyak istri-istri yang sudah dewasa rohani juga tidak bisa menerima seperti Sarah begini. Kok sebodoh ini? Ya saya kan harusnya menjadi penolong sepadan dengan suami saya. Nah ini disalahartikan lagi. Ya boleh-boleh aja ya menjadi penolong yang sepadan. Jadi salah satunya bagaimana menjadi hamba ini gitu. Mau menjadi hamba seperti Sarah terhadap Abraham. Ya, itu kan sudah sama aja ya, jadi menolong gitu. Ya ini pengertian di firman seperti itu. Tapi kalau terlalu keras si istri ini tidak berprinsip mengalah, tunduk, taat kepada suaminya, ya rasanya susah untuk nerusin pegang firman Tuhan, itu nggak bisa teman. Nah ini coba istri-istri coba camkan gitu. Ada saat suami dan istri masing-masing belajar dengan alami tahapan bayi rohani dan kanak-kanak rohani serta remaja rohani, dan diteruskan lagi sampai ke kedewasaan rohani gitu, baik sebagai pribadi maupun sebagai posisi suami dan posisi istri. Jadi belajar rohani itu begitu prosesnya pribadi dulu gitu, bagaimana seorang suami atau seorang istri belajar gitu dari tingkatan rohani, bayi rohani menjadi kanak-kanak rohani, menjadi remaja rohani, menjadi dewasa rohani. Nah maksud saya waktu kita berpasangan, pasangan suami istri ini juga ada satu harus pembelajaran lebih teman. Bagaimana kita menjadi pasutri, pasangan suami istri yang alami kanak-kanak rohani, bayi rohani dulu, ya nanti naik lagi ke anak-anak rohani, naik lagi ke remaja rohani dan dewasa rohani. Nah untuk yang sudah benar-benar level dewasa rohani, ya saya rasa ilmunya Sarah harus diambil gitu.
Kalau sebelum bisa nerima ilmu Sarah, kebenaran firman Tuhan yang di 1 Petrus pasal 3 ayat 6, teman-teman, ayat 6 itu rasanya susah, teman. Susah sekali gitu. Jadi memang kita mesti ambil itu gitu. Itu menurut saya istri yang sudah benar-benar di tingkat dewasa rohani sebagai istri, sebagai pasutri ya ada di situ, teman. Jadi malah berbalik, harus rendah hati, harus lemah lembut karena untuk mencari kedalaman hidup pasangan suami istri gitu. Pasutri yang dewasa rohani pun akan hadapi kendala hidup bersama suami istri gitu. Jika istri tidak taat dan takut, tidak taat, tidak takut, serta tidak cerdas itu akan firman Tuhan. Seperti firman di 1 Petrus pasal 3 ayat 1 tadi. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya sebagai istri yang benar. Itu firman itu katakan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk penutup ini, teman-teman, saya cuma mau katakan istri yang benar seperti istri Abraham, ya Sarah tadi, bukan seperti istrinya Ayub atau bukan seperti istrinya Mikal, si istrinya Daud gitu. Jadi kalau bedanya Sarah itu kan, Sarah itu sampai akhirnya menganggap Abraham itu sebagai tuannya gitu. Dia menempatkan diri sebagai hambanya gitu. Itu akhirnya jadi smooth gitu. Perjalanan hidup seorang pasutri itu sesuai dengan firman Tuhan dan lancar gitu. Tapi begitu kalau misalnya seorang istri mengambil langkah pada akhirnya seperti istrinya Ayub, ya akhirnya ujungnya ribut ribut bubar gitu, tidak mendapatkan satu kelemah lembutan dan ketentraman, ya malah diamukin segala macam jadi bubar. Nah begitu pun soal istrinya si Daud gitu, si Mikal yang dari anaknya si Saul ini sama, teman-teman, karena dia menempatkan diri sejajar dengan suaminya, akhirnya jadi begitu gitu. Nah, apakah pertanyaannya, apakah istri-istri yang sudah mengaku mengenal mengerti firman Tuhan dan sudah memiliki kedewasaan rohani gitu, ya sebagai istri gitu, sebagai pasutri, pasangan suami istri, apakah benar-benar sudah melakukan seperti Sarah gitu? Selama mereka si istri-istri tidak melakukan seperti Sarah, dia melakukan seperti istri Ayub atau istrinya Daud si Mikal tadi, ya pasti ya akan ribut gitu. Jadi akhirnya firman Tuhan tidak berlaku bagi istri-istri yang sudah mengaku dewasa rohani tadi. Jadi kunci akhirnya, teman-teman, mesti bisa terima yang saya ingetin lagi di kitab 1 Petrus, teman-teman, kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 5-6 itu, ya itu kuncinya ada istri yang dewasa rohani sebagai fungsi pasangan suami istri itu ya seperti itu. Jadi sebab demikiannya caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Itu kuncinya itu loh, nggak bisa ditawar-tawar. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman gitu. Nah, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Nah, Sarah udah nggak peduli nih, ya istilahnya gua tuh penolong atau bukan penolong, istri penolong atau bukan penolong, saya posisinya kok mesti jadi hamba, dia udah nggak peduli gitu. Karena memang dalam firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi sekali lagi diingatkan, istri-istri yang khususnya sudah berujung kepada pasangan suami istri dalam hal coba menjadi alat Tuhan gitu, bagaimana mencari berkat akhirat yang lebih nyata gitu, ya satu-satunya istri yang dewasa rohani itu yang mau pelayanan bersama dengan suaminya, ya satu-satunya mesti pakai ilmunya Sarah gitu, bagaimana menjadikan tuannya itu, ya menjadikan istrinya suaminya itu sebagai tuannya gitu, istrinya itu sebagai hamba. Ini menurut pengertian saya seperti itu, teman-teman, dan firman Tuhan mendukung ini gitu. Jadi khususnya di 1 Petrus pasal 3 ayat 6 ini yang firman katakan, bukan saya katakan. Jadi kalau sekali lagi kalau mau komplain ke Tuhan kenapa tidak adil, ya para istri silakan protes ke Tuhan saja. Oke, teman-teman, see you, bye bye.